Oke, baik. Maaf Ibu, tadi saya ada kendala jaringan. Jadi kelompok 10 di sini akan bersama solusi persamaan diferensial biasa oleh Dinex. Ya, yang anggotanya ada saya Bani, Siti Nuraisyah, dan dua saya, Hamida, dan Andi Amelia Tenriwo. Dasar isinya atau hal apa aja sih yang bakal dibahas itu ada yang pertama persamaan diferensial biasa atau PDB, terus dari di sini sebagai pengantar kita buat nanti metode Euler dan metode Held. Lanjut. Oke, persamaan diferensial biasa. Udah pada tahu pastinya PDB itu ada beberapa orde, di mana PDB orde 1 itu adalah persamaan diferensial biasa yang turunan tingginya itu adalah turunan pertama. Nah, contohnya ini ada di contoh pertama, kedua, dan yang ketiga. Itu bisa dilihat dari DY per X-nya dan Y aksen atau DY per DX itu lambang atau notasi dari PD persamaan diferensial turunan pertamanya gitu ibaratnya. Terus kalau persamaan diferensial orde 2 itu contohnya di yang keempat itu turunan tertingginya dari keduanya gitu kan. Terus PD persamaan diferensial biasa orde ketiga itu yang contoh yang terakhir di turunan tertingginya ada di uh, turunan ketiga. Dan ternyata untuk persamaan diferensial dengan orde yang lebih tinggi atau dari orde 2 ke atas itu bisa kita sebut sebagai persamaan diferensial orde lanjut. Next. Nah, di sini yang di Oke, nah di sini yang kita bahas ini persamaan diferensial bisa ordenya itu orde pertama atau orde 1. Nah, bentuk baku dari persamaan diferensial biasa orde 1 itu bisa ditulis si aksen, notasinya itu f x, y dengan nilai awal y dalam kurung x0 itu sama dengan y. Jadi turunan pertama itu bisa dinotasikan dengan y aksen atau bisa ditulis dengan dy per dx. Itu udah pasti kalian semua atau kita udah gak asing dengan hal itu ya. Boleh di next. Oke, selanjutnya di deret Taylor. Nah, untuk deret Taylor ini secara umum tuh biasanya diberikan persamaan diferensial biasa orde pertama di mana d per dx itu uh, Mohon maaf suaranya menghilang ya, Mbak. Oke, maaf Ibu, saya pindah pakai device yang Andi. Oke, lanjut aja ya Ibu. Untuk tadi deret Taylor itu yang tadi biasanya ada persamaan diferensial biasa dengan orde 1 d per dx yang dinotasikan dengan f x y dengan y x0 itu sama dengan y0. Nah, solusi dari persamaan diferensial biasa tersebut diperkirakan pada setiap titik atau titik pangkal yang berbeda-beda. Jadi ada yang ada x0, x1, x2 dan seterusnya, dan ada juga di y0, y1, y2 dan seterusnya. Nah, ini adalah notasi dari perkiraan dari solusi di setiap titik pangkalnya, di mana y x0 ditambah h di koma y x0 ditambah 2h dan y dalam kurung x0 ditambah 3h dan seterusnya. Nah, solusi-solusi ini itu bakal kita hitung dengan menggunakan ekspansi dari Taylor yang terpotong. Nah, ekspansi dari Taylor terpotong itu, di mana nilai tadi sebagai yang solusi tadinya itu hampir sama dengan sigma dari H pangkat K dibagi dengan K faktorial dikali dengan turunan DY per DX
dy per dx pangkat k dengan nilai awalnya itu x sama dengan x0 dan y sama dengan y0. Jadi nilainya ini bukan sama dengan, tapi di sini hampir sama dengan karena dia lebih ke mendekati gitu. Nah, atau ini sigma ini kita bisa jabarin jadi y dalam kurung x0 ditambah h dikali dy per dx dengan nilai awal yang x sama dengan x0 dan y sama dengan y0. Terus ditambah sama h pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali d pangkat 2y per dx pangkat 2 dengan nilai awal yang tadi x sama dengan x0 dan y sama dengan 0 dan seterusnya sampai ke n. Yang dimana ternyata metode Dirac-Taylor ini Dirac-Taylor orde ke n ini itu menggunakan ekspansi Dirac-Taylor terpotong orde ke n. Jadi solusinya tuh artinya tuh kalau misalnya kita mau menentukan di orde 1 penyelesaiannya itu bisa cuman sampai yang y x0 ditambah h dikali dy per dx di mana x-nya sama dengan x0 dan y-nya sama dengan y0. Ini cuma sampai sini aja. Karena kan kita mau orde 1. Jadi yang untuk selanjutnya kalau mau orde 2 itu sampai yang h pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya kayak gitu. Nah, sehingga metode Euler ini itu adalah metode yang menggunakan Dirac-Taylor dengan orde pertama. Jadi kita bakalan pakai yang tadi, yang kita cuma sampai di orde pertamanya ini, kayak gitu. Terus yang kedua metode Euler-nya ini terbatas hanya untuk persamaan diferensial biasa bentuknya konstan dan linear. Jadi kalau misalnya dia bentuknya nggak konstan dan linear, itu kita tidak bisa menggunakan metode Euler ini. Nah, ternyata di metode Euler ini tuh terdapat error karena penggunaan Dirac-Taylor terpotong dengan notasi errornya itu O dalam kurung H pangkat 2. Jadi error di sini itu adalah nilai yang sebenarnya itu dikurang sama metode Euler-nya. Nih, misalnya di sini ada perbandingan grafik estimasi atau perkiraan kita dengan metode Euler-nya ini sama true solution-nya. Jadi kan di sini ada gap kan, ada jarak, ada gap-nya gitu, ada bedanya gitu yang dimana itu tuh error-nya gitu. Jadi di penggunaan metode Euler ini pasti ada error-nya. Nah, jadi nilai yang solusi Y sama dengan X0 ditambah H itu sama dengan Y X0 ditambah H dy per dx dengan nilai awal X-nya sama dengan X0 dan Y-nya sama dengan Y0 itu ditambah error itu. Kenapa di sini sama dengan sedangkan tadi kita masih pakai yang hampir karena nilainya itu udah ditambah sama yang errornya. Jadi ibaratnya metode Euler-nya itu ditambah sama error itu bakalan ngedekatin hasil solusi yang bakal kita cari atau nilai yang sebenarnya gitu kan. Nah, notasinya itu xn-nya itu sama dengan x0 ditambah nh, terus yn-nya itu sama dengan y dalam kurung n xn. Nah, sedangkan dy per dx dengan nilai awal x sama dengan xi dan y sama dengan yi itu bisa dinotasikan dengan f xi, yi sehingga di sini metode Euler itu sama dengan yi plus 1 sama dengan yi ditambah h dikali f xi, yi. Nah, ini ada interpretasi dari metode yang tadi dibahas, metode Euler-nya. Nah, di mana awalnya itu kita tahu nih ada titik x0 sama y0. Terus selanjutnya kita bakal cari y1 tuh sama dengan apa gitu kan. Nah, y1 itu sama dengan y0 ini ditambah sama kemiringan atau dari x0 ke x1-nya itu yang kita tahu itu adalah fx0, y0 dikali sama h-nya itu x0 jarak dari x0 selisih dari x1 dan x0. Jadi y1 ini sama dengan y0 ditambah h dikali dengan f x0 y0. Nah, hal ini juga berlaku untuk misalnya kita mau cari y2-nya kayak gitu. Gambarannya kayak gini, dimana h-nya tuh pasti sama karena kan dia nilai dari x kan, terus y-nya juga kan dia nilai dari y. Nah, selanjutnya bakal dijelasin dengan rekan saya langsung Excel-nya.
Selanjutnya ada contoh soal dari penggunaan metode Euler, di mana diketahui sebuah persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan 1,5 x pangkat. Oke. Saya ulangin kembali. Di sini ada contoh soal untuk penggunaan Euler, di mana untuk nomor 1 diketahui sebuah persamaan diferensial biasa dengan dy per dx-nya itu sama dengan 1,5 x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 8 dengan y0 sama dengan 1. Y0 ini kan adalah yx. Jadi ketika x-nya itu sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya digunakan metode Euler untuk menghitung Y3, di mana kita diminta untuk menghitung nilai Y ketika X-nya itu sama dengan 3, dengan nilai H-nya itu 0,5. Selanjutnya, karena dari soal diketahui bahwa ketika X-nya 0, maka Y-nya itu sama dengan 1. Jadi di sini X0-nya itu sama dengan 0, dan Y0-nya itu sama dengan 1. Dengan nilai H-nya itu 0,5. Selanjutnya kita cari nilai XI-nya sampai dengan nilai X yang ingin kita cari untuk mendapatkan nilai Y-nya, yaitu 3. Jadi di sini nilai XI ini kan X0-nya sama dengan 0, ditambah dengan nilai H-nya jadi 0,5 sampai dengan 3. Selanjutnya kita masukkan nilai Y-nya itu yaitu Y0 dengan nilai 1. Lalu kita cari FXI Y-nya dengan memasukkan nilai XI dan Y-nya itu ke dalam rumus persamaan, dalam persamaan diferensial biasa. 1,5 dikali dengan X pangkat 2 dikurang dengan X kali 10 ditambah dengan 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y plus 1-nya, yaitu dengan Y0. Kan ini Y plus 1-nya itu sama dengan kita misalnya I-nya itu sama dengan 0. Berarti ya untuk Y iterasi ke 1 atau Y1-nya itu sama dengan Y0-nya ditambah dengan nilai Fx0, Y0-nya dikalikan dengan nilai H-nya yaitu 0,5. Sehingga menghasilkan nilai 5. Dan seterusnya dapat kita drag aja ke bawah untuk dari nilai Y-nya. Ini untuk nilai FXI-nya juga kita drag aja ke bawah. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai Y eksaknya dengan penyelesaian analitik. Ini kan diketahui dari soal yaitu dy per dx-nya itu sama dengan 1,5 x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 8. Ini x-nya dapat kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Lalu kita dapat integralkan di kedua sisinya, yaitu integral dari dy sama dengan integral dari 1,5 x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 8 dx. Integral dari dy kan sama dengan y, dan integral dari 1,5 x pangkat 2 dikurang 10x plus 8 itu sama dengan 0,5 x pangkat 3 dikurang 5 x pangkat 2 ditambah 8x tambah c. Karena tadi diketahui dari soal ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 1. Jadi dapat kita substitusikan nilai Y0 sama dengan 1 ini ke dalam nilai Y ini. Jadi 1 sama dengan 0,5 dikalikan dengan 0, karena X itu sama dengan 0, lalu dipangkatkan 3, dikurang 5 kali 0 pangkat 2, ditambah 8 kali 0, ditambahkan dengan C. Karena ini 0, sisa C-nya doang, berarti C itu sama dengan 1. Sehingga nilai C ini kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi yang telah kita integralkan menjadi Y sama dengan 0,5 X pangkat 3 min 5 X pangkat 2 ditambah 8 X plus 1. Sehingga nilai XI-nya dapat kita substitusikan ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai Y eksak. Setelah ketemu Y eksaknya, kita dapat mencari nilai errornya dengan absolut nilai Y eksak dikurang dengan YI, lalu dibagikan dengan Y eksaknya untuk mencari nilai errornya. Sehingga ketika nilai X-nya sama dengan 3, maka YI-nya itu sama dengan min 2,1875. Dengan errornya itu 66,35. Selanjutnya untuk nomor 2, diketahui sebuah persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan x plus y, dan diketahui bahwa nilai x-nya itu ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 1. Gunakan metode Euler untuk menghitung nilai y ketika x-nya sama dengan 0,1 dengan nilai h-nya yaitu 0,05. Di soal ini telah diketahui bahwa nilai penyelesaian analitiknya yaitu y sama dengan 2
pangkat X ditambah X sama dikurang dengan 1. Karena tadi di soal diketahui bahwa ketika nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu sama dengan 1, yaitu berarti X0-nya itu sama dengan 0 dan Y0 itu sama dengan 1. Dan diketahui juga dari soalnya yaitu H-nya itu 0,05. Selanjutnya kita cari dulu nilai XI-nya yang sampai dengan nilai X yang kita inginkan, yaitu X-nya sama dengan 0,1. Sehingga untuk XI-nya dapat kita tambahkan dengan nilai H-nya menjadi sampai dengan 0,1. Selanjutnya karena Y0-nya itu sama dengan 1, maka kita dapat mencari nilai FXI-YI-nya dengan menambahkan nilai X plus Y, karena dari soal kan kita punya X plus Y. Jadi di sini kita X0 ditambah dengan Y0 untuk mencari nilai FXI-YI-nya. Selanjutnya kita mencari nilai YI plus 1-nya, yaitu dengan nilai YI, yaitu Y0-nya ditambahkan dengan FXI-YI, yaitu Fx0, Y0-nya dikalikan dengan H. Sehingga untuk YI pada iterasi kedua yaitu 1,05. Lalu kita dapat menggunakan Excel sehingga mendapatkan ketika nilai X-nya sama dengan 0,1, maka nilai Y-nya itu 1,105. Kemudian kita dapat mencari nilai Y eksaknya dengan penyelesaian analitik yang diketahui dari soal. Yaitu kita masukkan nilai X-nya kepada penyelesaian analitiknya, yaitu 2 kali pangkat X ditambah dengan X dikurang dengan 1. Sehingga hasil Y eksaknya untuk iterasi kedua yaitu 1 sampai 1,1034. Dan dengan errornya yaitu menggunakan absolut dari Y eksak dikurang dengan YI dibagi dengan Y eksaknya. Sehingga dapat diketahui bahwa ketika X-nya sama dengan 0,1 dengan Y-nya yaitu 1,105, maka errornya itu 0,48%. Oke, jadi selanjutnya itu ada metode Hen. Nah, jadi metode Hen itu merupakan perbaikan dari metode Euler atau disebut modified Euler's method. Nah, jadi berdasarkan yang udah dijelaskan tadi, baik teori maupun Excel-nya, kita tuh bisa lihat kalau misalkan error yang dihasilkan dari metode Euler tuh relatif besar, bisa sampai puluhan atau ratusan persen errornya itu. Nah, jadi karena errornya yang dihasilkan itu relatif besar, jadi metode Euler itu memiliki ketelitian yang rendah. Nah, besarnya error dari metode Euler tadi itu dapat dikurangi dengan menggunakan metode Hen. Jadi ini metode Hen itu ada yang namanya prediktor sama korektor. Prediktor itu dalam metode Hen adalah solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi perkiraan awal. Jadi yang tadi misalkan udah menyelesaikan suatu permasalahan sama metode Euler, kalau misalkan kita mau menyelesaikan masalah tersebut pakai metode Hen, yang Euler tadi itu jadi sebagai solusi perkiraan awal. Nah, sedangkan korektornya itu adalah permasalahan yang tadi yang mau diperbaiki dengan metode Hen. Itu adalah korektor. Nah, jadi bentuk umum metode Hen itu awalnya dari sini. Jadi metode Hen itu merupakan modifikasi dari metode Euler. Jadi modifikasinya itu dilakukan dalam memperkirakan kemiringan garis lingkung pi. Jadi kalau misalkan dalam rumus metode Euler tadi, pi itu adalah si fx-i-y. Jadi metode ini tuh memperkirakan kemiringan kemiringan garis lingkung dari fungsi fx-i-y tadi. Nah, coba kita lihat gambar kurva lengkung yang ini. Kurva lengkung yang ini itu adalah fungsi dari Yx yang berada pada sistem koordinat X dan Y. Nah, di sini juga kita diketahui titik A
pada koordinat XI, YI. Nah, dari sini kita buat garis singgung. Kita buat garis singgung di titik A dan jadilah garis ini, yang YI aksen ini. Nah, kemudian dengan menggunakan metode Euler yang tadi yang dijelaskan, kita tuh menghitung nilai Y pada titik XI, YI. Yang ini. Kita menghitung nilai titik Y pada titik X, Y yang berjarak delta X. Kalau tadi tuh H, jadi delta X itu sama aja kayak H ya, yaitu selisih dari XI tambah 1 dikurangi XI. Nah, jadi kita tuh nyari nilai Y pada titik XI ditambah 1. Nah, nanti hasilnya itu titik B ini. Titik B ini, jadi titik B ini adalah titik yang berada di koordinat XI tambah 1, YI tambah 1. Nah, kemudian dari titik B ini, kita buat garis singgung lagi, yaitu YI plus 1 aksen yang ini. YI plus 1 aksen. Setelah itu, kita buat kemiringan rata. Kemiringan rata antara garis yang ini sama garis yang ini. Antara YI tambah 1 aksen sama YI aksen. Kita dapat garis yang merah ini, yang YI aksen rata-rata. Nah, terus kemudian dari titik A, dengan menggunakan kemiringan rata yang tadi, dihitung nilai Y di titik XI, YI, yaitu titik D yang biru ini. Dengan koordinat XI tambah 1, YI tambah 1. Nah, tadi dijelaskan juga pada metode Euler itu ada yang namanya nilai eksak. Nilai eksak itu kan adalah nilai yang sebenarnya. Nah, pada grafik ini nilai eksak itu yang C ini, yang merah. Ini merupakan nilai eksaknya atau nilai yang sebenarnya. Nah, tadi dijelaskan juga kalau yang biru ini, yang titik D itu kan adalah metode Hern. Ini adalah solusi dari permasalahannya yang diselesaikan dengan metode Hern. Sedangkan yang B ini adalah penyelesaian dari metode Euler. Jadi kelihatan kan di sini antara titik D sama titik B itu errornya yang berjarak lebih jauh itu yang antara titik C sama titik D. Jadi di sini bisa lihat kalau misalkan kita menyelesaikan pada metode Euler, errornya itu besar. Sedangkan kalau pakai Hern atau titik D ini, dia tuh jaraknya lebih mendekati ke yang sebenarnya. Nah, kalau misalkan secara matematis, hitungannya tuh kayak gini. Kemiringan di ujung awal interval yaitu yang titik A tadi adalah YI aksen sama dengan FXI YI. Kemudian dengan menggunakan metode Euler yang tadi ini kan sama ya, rumusnya sama yang dijelasin tadi. Nah, kalau misalkan dalam metode Hern itu dia sebagai YI tambah 1 superscript 0. Nah, di sini tuh maksudnya kalau ada superscript 0 itu berarti dia adalah perkiraan awal. Nah, setelah itu kemiringan ujung akhir interval itu tadi yang titik D, yaitu Hern, yaitu YI tambah 1 aksen sama dengan FXI tambah 1, YI tambah 1 superscript 0. Nah, kemiringan rata kita dapat YI aksen tambah YI tambah 1 aksen dibagi 2 atau YI aksen tadi kan FXI, YI. Nah, YI tambah 1 aksen itu tadi FXI tambah 1, YI tambah 1 superscript 0 per 2. Nah, jadi dapatlah nilai YI tambah 1, yaitu bentuk umum metode ini adalah YI ditambah FXI, YI ditambah FXI tambah 1, YI tambah 1 superscript 0 dibagi 2 dikali H. Ini adalah bentuk umum metode. Nah, ini kita bisa lihat perbandingan rumusnya ya antara prediktor sama korektor. Prediktor kan tadi yang metode Euler ya, ini yang bentuk umumnya. Sedangkan ini yang metode Hern-nya.
Nah, supaya mempermudah juga kita dalam menghitung di Excel itu, kita bisa pakai rumus yang ini, YI tambah 1 sama dengan YI ditambah setengah K1 ditambah setengah K2 dikali H. Nah, K1 ini sebagai permisalan FXI, YI yang ini, dan K2-nya itu yang sebagai permisalan FXI tambah H, YI ditambah K1, atau yang ini, sama aja kayak ini. Selanjutnya akan dijelaskan contohnya untuk metode H. Selanjutnya adalah contoh soal dari penggunaan metode ini salah satu metode itu soalnya sama dengan metode Euler, yaitu diketahui sebuah persamaan diferensial biasa dengan dy per dx-nya sama dengan 1,5 x pangkat 2 dikurang 10 x ditambah dengan 8. Dengan nilai x-nya ketika x-nya sama dengan 0, maka nilai y-nya itu sama dengan 1. Gunakan metode Hahn untuk menghitung nilai y ketika x itu sama dengan 3 dengan nilai h-nya yaitu 0,5. Jadi ketahui dari soal kan ketika nilai x-nya yaitu 0, maka nilai y-nya itu sama dengan 1 dengan nilai h-nya itu 0,5. Lalu kita sama seperti Euler, kita mencari nilai xi-nya dengan menambahkan nilai h-nya sehingga mendapatkan nilai xi sesuai dengan yang ditanyakan dari soal, yaitu nilai y ketika x itu sama dengan 3. Nah, jadi kita dapat masukkan nilai y-nya, yaitu y0 itu 1. Selanjutnya kita mencari nilai k1-nya, yaitu nilai dari fxi y-nya. Jadi kita masukkan nilai x-nya itu ke dalam rumus yang diketahui dari soal. Itu 1,5 dikalikan dengan nilai xi-nya dikurang dengan 10 kali xi-nya ditambahkan dengan 8. Sehingga mendapatkan nilai K1 untuk iterasi ke 0-nya itu 8. Selanjutnya kita perlu mencari nilai K2-nya, yaitu dengan fxi plus h, yi plus K1 kalikan dengan h. Ini fxi plus h-nya itu untuk nilai x-nya, dan yi plus K1 dikalikan dengan h, ini untuk nilai yi-nya. Namun karena di soal tidak terdapat nilai y-nya, maka di sini kita hanya menghitung nilai fxi plus h-nya, yaitu nilai xi-nya ditambahkan dengan nilai h-nya. Sehingga untuk fxi plus h-nya untuk iterasi ke 0 yaitu 0,5. Sehingga dapat kita cari juga nilai K2-nya dengan memasukkan nilai fxi plus h-nya ke dalam persamaan diferensial yang dari soalnya, yaitu 1,5 dikalikan dengan fxi plus h-nya dipangkatkan 2, lalu dikurang dengan 10 dikalikan dengan fxi plus h-nya ditambah dengan 8. Lalu dari dapat kita break juga ke bawah, sehingga dapat kita temukan nilai yi-nya. Untuk mendapatkan nilai yi-nya, yaitu dengan untuk mendapatkan nilai yi plus 1-nya, yaitu kita contohkan misalkan di iterasi ke 1, berarti kan yi-nya itu sama dengan 0, berarti 0 tambah 1 berarti yi 1, sama dengan yi-nya itu sama dengan 0 ditambah dengan setengah dari K1-nya ditambah dengan setengah kali K2-nya dikalikan dengan nilai H-nya. Ini dapat kita break aja, sehingga dapat ditemukan nilai yi-nya yaitu min 6,31250. Selanjutnya untuk mencari nilai errornya, kita perlu memasukkan
nilai XI ke penyelesaian analitiknya ini sama dengan metode Euler sebelumnya, yaitu Y sama dengan 0,5 X pangkat 3 dikurang 5 X pangkat 2 ditambah 8 X ditambah dengan 1. Sehingga untuk Y eksaknya untuk iterasi ke 0 yaitu 1 dan Y eksak untuk iterasi ke 6-nya yaitu min 6,5. Selanjutnya untuk mencari nilai R-nya dengan menggunakan absolut dari Y eksak dikurangkan dengan nilai Y-nya lalu dibagikan dengan Y eksaknya. Hingga didapatkan nilai Y-nya ketika X-nya itu sama dengan 3 yaitu min 6,3125. Dengan errornya yaitu 2,8846. Karena tadi dijelaskan bahwa metode Hien ini merupakan penyempurnaan dari metode Euler, maka dapat kita bandingkan bahwa ketika kita menggunakan metode Euler, errornya itu gede seperti menjadi 6, errornya yaitu 66,35. Sedangkan jika kita menghitung dengan menggunakan metode Hien, maka errornya itu menjadi 2,8846. Selanjutnya ada contoh soal kedua, yaitu diketahui sebuah persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan x plus y, dan ketika x-nya 0 maka y-nya itu sama dengan 1. Gunakan metode Hien untuk menghitung nilai y ketika x-nya itu sama dengan 0,1 dengan nilai h-nya yaitu 0,05. Nah, diketahui juga dari soal yaitu nilai penyelesaian analitiknya yaitu y sama dengan 2 pangkat x min y min x dikurang dengan 1. Selanjutnya, karena diketahui dari soal ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 1. Sehingga x0 itu sama dengan 0, dan y0-nya itu sama dengan 1. Dengan nilai h-nya itu 0,05. Di sini kita cari dulu nilai xi-nya dengan menambahkan x0 ditambahkan dengan nilai h-nya untuk mendapatkan nilai x yang kita cari untuk mencari nilai y-nya. Selanjutnya kita masukkan dulu nilai y-nya itu untuk y0 yaitu sama dengan 1 untuk mencari nilai k1-nya. Selanjutnya untuk k1-nya karena diketahui dari soal yaitu bersama diferensialnya x plus y, kita tambahkan nilai xi-nya dengan y-nya. Lalu untuk mencari nilai K2-nya, kita perlu mensubstitusikan nilai fxi plus h-nya untuk nilai x-nya, dan yi plus k1 dikalikan dengan h-nya. Yaitu untuk fxi plus h-nya yaitu nilai xi-nya ditambahkan dengan nilai h-nya. Lalu untuk yi ditambahkan k1 dikalikan dengan h, yaitu sama dengan 1,05. Sehingga dapat kita masukkan nilai X-nya dan Y-nya ke dalam persamaan diferensial biasa untuk mendapatkan nilai K2-nya. Jadi ketika X-nya itu sama dengan fxi plus H, dan Y-nya itu sama dengan YI plus K1 dikalikan dengan H. Sehingga K2-nya ditemukan 1,1. Akhirnya kita dapat mencari nilai YI plus 1-nya untuk iterasi ke 1, yaitu Y1-nya sama dengan Y0 ditambahkan dengan setengah kali K1 ditambah setengah kali K2 baru dikalikan dengan nilai K-nya. Sehingga ketika XI-nya itu sama dengan 0,1 didapatkan nilai Y-nya yaitu 1,11025. Dengan nilai Y eksaknya itu dengan mensubstitusikan nilai XI-nya ke dalam penyelesaian analitiknya, sehingga didapatkan Y eksaknya itu sama dengan 1 semua. Selanjutnya untuk nilai error dari YI-nya itu 0,0080. Sehingga didapatkan nilai Y ketika XI-nya itu sama dengan 0,1, maka nilai YI-nya itu 1,11025 dengan errornya itu 0,0080%. Dapat kita bandingkan
metode Euler dengan metode Hahn, di mana ketika jadi error untuk metode Euler yaitu 0,48%. Namun jika kita menggunakan metode Hahn, maka errornya yaitu 0,0080%. Galat yang digunakan itu bukan galat mutlak ya, Mbak ya? Kenapa Ibu? Maaf. Galat yang digunakan di situ bukan galat mutlak ya. Kan kalau galat ada beberapa itu galat relatif ya, benar ya? Oh iya, Bu. Eh, nilai hampiran ya kan? Iya, benar-benar. Iya, Bu. Galatnya itu pembaginya nilai eksak apa hampiran ya, Mbak tadi? Di Excelnya, Mbak. Galat mutlak dibagi dengan galat relatif, galat eksak apa? Eksak atau nilai hampirannya? Yang Excel tadi, sorry. Yang X. Stop. Nah, itu dia Anjing. tiga F33 itu apa sih? Di eksak apa hampiran dia? Apanya Ibu? Errornya itu berarti kan galat mutlak dibagi dengan nilai eksak apa nilai hampirannya? Eksak. Ya. Iya, untuk mencari nilai errornya Ibu. Klik aja di sini, Mbak. Di situ, Mbak, sorry. F12, satu aja, Mbak. Dibagi F12. F12 itu apa sih, Mbak? Oh, berarti F12 dikurangin, berarti dibagi eksaknya ya. Nah, kalau dibagi eksaknya berarti galat relatif ya. Nah, sebenarnya kalau di masalah nilai awal itu galatnya bisa pakai big O ya. Itu lebih kecil lagi, tapi tidak dibahas ya di sini ya. Galat per langkahnya itu tidak dibahas ya. Iya Ibu, belum. Oke, berarti metode Hahn itu orde berapa di sini? Kalau Orde satu, ya. Untuk metode Hahn dia memperbaiki metode Euler kan. Semakin Iya Bu. tingkat maka biasanya memang nilai galatnya itu ya semakin kecil, nilainya mendekati nilai eksak. Ada kesulitan tidak buat kalian dalam mengerjakan metode Euler dengan Hahn ini? Tidak ada. Kalau kesulitan dalam pengerjaan Excel-nya Ibu? Iya, ada kesulitan tidak menurut kalian? Kalau dari kelompok kami, dari penyelesaian analitiknya Ibu. Oh iyalah, kalau persamaan diferensial kan dia ini ya, lebih apa ya dibanding integral ya. Ibu juga iya biasanya. Tapi kalau kemarin pakainya apa tuh kalian? Yang integrasi itu? Mat apa tuh? Yang kalian gunakan itu untuk mencarinya, kalau ini
nggak? Yang untuk masalah nilai awal itu. Untuk persamaan diferensial. Betul, misalkan ada suatu fungsi, kalau dicari persamaan diferensialnya ada nggak sih? Ibu belum pernah cari juga tuh. Matpoli ya, kalau kemarin tuh kalian mencari bentuk itunya kan bisa langsung ya. Kalau ini bisa nggak sih? Kalau kami bisa menggunakan Photomat, Ibu. Oh, apa-apa namanya Mbak? Photomat. Oh, sama dengan integral kemarin ya. Photomat berarti nanti dia langsung mencarikan bentuk eksaknya gitu ya. Masih pakai Photomat gitu ya. Iya, Ibu. Taman untuk Photomat mendapatkan nilai Y sama dengan nya, tapi masih dengan nilai C-nya. Jadi kita perlu mensubstitusikan lagi nilai Y-nya itu dari yang diketahui dari soalnya, Ibu. Oh, oke. Berarti masih tidak otomatis langsung dapat nilai eksaknya ya, 2 kali ya. Iya. Oke, karena memang analitiknya tidak lebih sederhana kalau di sini. Kecuali fungsinya sederhana ya. Kalau fungsinya sederhana ya mungkin lebih mudah sih. Nah, kalau manualnya X ditambah Y gitu. Diperoleh nilai analitik begini gitu kan. Itu perlu kembali membuka ini ya, polanya dari persamaan diferensialnya. Tapi kalau secara keseluruhannya sih sudah benar ya, ini juga detail secara geometrinya juga dijelaskan. Ini juga perbandingan errornya untuk soal yang sama itu juga terlihat, terbukti ya secara teorinya dari latihan soal yang kalian kerjakan. Ada pertanyaan tidak? Dari kelompok lain? Karena ini agak lebih, uraiannya itu tidak langsung ya, dia per orde nanti pekerjaannya. Kalau tidak ada, coba langsung ke latihan soalnya ya Mbak. Silakan, ada berapa soal tadi Mbak? 6, Ibu. 6, oke, silakan. Kori nomor 1. Terus siapa lagi nih? Kori, bentar ya Ibu nggak kelihatan. Kori, Anita nomor berapa nih Teh? Nomor 4 ya An? Kori nomor 1, Anita 4, terus Fauzan sama siapa? Denisa 3, Dustin Fauzan teh maksudnya berdua? Itu 2 orang, Iya Bu, Bu. lagi satu Ada tempat. Cuma udah diduluin Anita nomor 4. Jadi nomor 5 aja. Jadi nomor 5 aja. Oh gitu. Oke, berarti kalian berdua nih Dustin Fauzan. Iya, berdua Bu. Oke. Nomor 6 Nadia ya. Sudah dikerjakan semua atau masih OTW? Kalau belum silakan dikerjakan dulu ya. Mbak. Buat yang nomor 2 ini kan pertanyaannya diketahui persamaan diferensial biasa di bawah ini, daya per dx itu sama dengan 2x, dan y1-nya itu sama dengan 1. Terus gunakan metode Hahn untuk menghitung y 1,5 dengan h sama dengan 0,1.
ini masukin X0, Y0, dan H-nya. Terus habis itu karena dimintanya Y sama dengan 1,5, berarti X1-nya tuh berhenti 1,5, iterasi kelima. Dan untuk K1-nya, itu 2 kali X1, karena di sini daya DX-nya tuh 2X. Dan untuk K2-nya itu 2 kali F17 tuh, oh yang ini, Fx1H1. Ini habis itu bisa di drag down ke bawah aja. Dan ini nilai YI plus satunya, dan dapat Y eksaknya nilai dari YI plus 1 dikuadratin. Y eksak tuh C17. Oh bukan deh. Y eksaknya ini dari XI dikuadratin. Habis itu dicari nilai errornya dan dapat Y1 plus satunya tuh di 2,25. Itu, Bu. Ini tepat ya, eksak sama analitiknya ya. X kuadrat, YI plus 1. 0 semua ya Mbak Galata ya? Oh, Ya oke. iya Bu, terima kasih. Izin stop share ya. Ya. Tapi sudah benar belum menurut Dinda? Kok Dinda? Andi, Sudah benar, Ibu. sudah benar ya? Oke, karena dia ini fungsinya juga sederhana ya. Oke, silakan lanjut. Terima kasih Mbak Wulan sudah benar. Terima kasih Bu, terima kasih kelompok. Ibu, saya mau coba. Ya, silakan Mbak Denisa. Jadi kan soalnya itu diketahui persamaan diferensial biasa di bawah ini. Daya per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 5 dan y dengan x0 sama dengan 1. Gunakan metode Euler untuk menghitung y1 dengan h sama dengan 0,25. Nah, di soal kan diketahui y-nya y ketika x0 itu y-nya 1. Lalu h-nya itu 0,25. Nah, jadi tinggal masukin x0-nya 0, y0-nya 1. Fxi, yi itu dari substitusi nilai xi sama yi ini ke fungsi yang ada di soal. Lalu disubstitusi dapatnya 5. Lalu untuk nilai y eksaknya itu pertama cari penyelesaian analitiknya dulu dari fungsi di soal. Dicari dapatnya y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus 1. Terus dari fungsi ini disubstitusiin nilai x sama y-nya. Dapat y eksaknya 1. Nah, untuk x selanjutnya itu dia x sebelumnya ditambah dengan h. Jadi kalau dia x1 itu berarti x0 ditambah dengan nilai h-nya. Lalu tinggal di drag ke bawah. Kalau untuk nilai y-nya itu dia y ditambah yang ini y ditambah fxi, y dikalikan h. Lalu tinggal di drag ke bawah. Yang ini sama, tinggal di drag ke bawah. Untuk errornya dia absolut y eksak dikurangi yi dibagikan dengan y eksaknya. Lalu disoalkan y dengan x1. Y ketika x-nya 1 itu dia 4,40625. Jadi y1-nya itu 4,40625. Sudah, Ibu. Oke. Ini juga fungsinya bisa, kalau secara manual juga bisa ya fungsinya ya. Lebih mudah maksudnya. Errornya 10% ya Mbak. 0,1. Jangan lupa di set nanti ya untuk jumlah desimalnya ya kalau nanti UAS biar melihat. Nanti kalau ketelitiannya kelihatan soalnya kalau dalam satu tabel di set semua ya. Berapa ketelitian angkanya yang mau diambil.
Nanti Ibu tentukan saja angkanya berapa deh, biar seragam. Biar tidak ada selisih gitu ya. Ada yang mau itu? Ada yang berbeda jawabannya mungkin kelompok lain? Kelompoknya Andi, Mbak Andi, sudah oke ya Mbak? Iya, Ibu, sudah oke. Oke. Terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Denisa ya? Sudah benar Terima kasih. ya? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau mau mengerjakan? Berarti 4 soal lagi ya? Saya mau maju, Bu. Boleh Kak Popi, silakan. Izin share screen ya, Bu. Nggak bisa ini, tolong. Bila nggak bisa. Bila suaranya loh ya. Ya. Keluar sendiri. Ini udah terlihat belum, Bu? Layarnya. Sudah Mbak, sudah terlihat. Oke, di sini kan soalnya diketahui persamaan diferensial biasa di bawah ini dengan dy per dx sama dengan 2x dan y1 sama dengan 1 menggunakan metode Euler untuk menghitung y 1,5 dengan h sama dengan 0,1. Di sini x1-nya diketahui 1 dengan y1-nya dari soalnya itu 1. Maka h-nya itu jadinya 0,1. Terus di sini kita mulai dengan iterasi ke 0, x1-nya itu 1, terus y1-nya 1. Terus cara ngitung x1-nya itu dari cara ngitung x iterasi ke satunya itu dengan x0 ditambah yang h ini kan. Terus diderek aja sampai dia nemu ke y sama dengan 1,5. Terus yang y1 itu cara hitungnya itu enggak dari yang sini, Bro. Yang f x, y ini dimasukin dari persamaannya itu kan tadi dy per dx sama dengan 2x, jadi persamaannya itu 2x. Jadi di sini 2 dikali x yang ini kan, yang 1, jadi 2 kali 1 itu 2. Terus di drag aja ke bawah, terus nanti nemu y-nya itu kan mulainya tadi 1. Terus cara ngitung y-nya itu tinggal pakai rumus ini, y1 ini ya apa namanya y1 ditambah fx y dikali h ini kan dapat, terus di drag ke bawah hasilnya segini. Terus ya eksaknya ini kan tadi dari penyelesaian analitik ya. Terus ya eksaknya itu nemu tadi jadi hasilnya x kuadrat, jadi tinggal dimasukin aja di rumusnya. Oh ya tadi ini tuh pakai tambah 1. Ini nggak sih? Iya. Terus udah nemu, jadinya hasilnya segini. Bener bukan? 2,2. Bener ya Mbak? Mbak Andi? Fungsinya juga sederhana dia. Untuk y-nya benar Ibu, cuma untuk y eksaknya beda ya. Eksaknya dia kan fungsinya 2x. Ya itu nggak perlu ditambah 1. Emang ada tambah 1? Oh, yang mana sih? Yang punyanya Mbak siapa ini teh? X kuadrat. Iya tadi saya tambahin 1, Bu, karena kan tambah c kan, c itu kan 1, jadi saya tambahin 1. Oh, oke. Di bagian sini. Terus ini udah sama belum errornya, Andi? Error Udah kecil ya?
Kalau tambah satunya hilang ya? Udah sama kok. Oke, makasih. Berubah ya errornya ya Mbak, bener ya? Iya, Ibu, udah benar untuk error. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Mbak siapa? Kori, Bu. Mbak Kori, sorry. Makasih Mbak Kori. Oh, Ibu, saya mau nomor 6, Ibu. Ya, langsung aja Mbak. Oh, udah kelihatan belum ya, Bu? Udah, Madia, udah terlihat. Oke, jadi di sini soal yang nomor 6 itu diketahui persamaan diferensial biasa di bawah ini dy per dx sama dengan x plus 1 kali y, dan y0-nya sama dengan 1. Di sini gunakan metode Euler untuk menghitung y1 dengan H sama dengan 0,2. Nah, dari soal kita udah dikasih tahu penyelesaian analitiknya itu adalah y sama dengan eksponen x kuadrat per 2 ditambah x. Nah, di sini x0-nya itu di saat x0-nya itu 0, maka y0-nya itu 1. Terus dari soal juga dikasih tahu bahwa h-nya itu adalah 0,2. Nah, pertama-tama untuk iterasi yang ke 0, itu xi-nya sama dengan 0. Terus buat nyari karena dimintanya itu Y1, maka kita cari XI-nya sampai ketemu 1, yaitu dengan cara setiap iterasi itu pakai rumus XI ditambah nilai H-nya. Nah, jadi sampai ini 1. Nah, terus kita cari fx, karena buat nyari y plus 1 itu sama dengan y plus fxi, y dikali h, maka kita cari dulu fxi, y-nya. Itu kita masukin ke, buat nyari fxi, y-nya kita masukin ke persamaan dy per dx. Nah, didapetin untuk fxi yang di xi sama dengan 1 itu 6,83. Terus untuk nyari y eksaknya, tinggal kita masukin ke penyelesaian analitiknya. Terus di drag ke bawah, didapat kalau untuk xi sama dengan satunya itu 4,48169. Terus juga buat nyari errornya, pakai not absolute, terus y dikurang y eksak dikurang y dibagi y eksak. Nah, terus nanti didapetin buat y-nya itu pakai rumus yang tadi yang y plus 1 sama dengan y plus fxi, y dikali h, itu didapetin y untuk x-nya sama dengan 1 itu 3,41921. Jadi y1 sama dengan 3,41921. Apakah sudah benar, Ibu? Sudah benar ya Mbak Andi ya? Iya, Ibu, sudah benar. H-nya berapa? Oh, 0,2. Jadi dia semakin besar ya errornya. Oke deh. 4,4 dengan 3,4. Oke. Ya, silahkan. Makasih Mbak. Terima kasih, Ibu. Madia makasih ya. Selanjutnya 2 soal lagi ya. Siapa tadi Teh? Saya, Bu. Nomor 5. Dustin sama Fauzan ya? Iya, Bu. Ya, mangga Mas.
Oke, bentar. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman. Soal nomor 5 itu metodenya metode Heun ya, metode Heun. Soalnya fungsinya adalah dy per dx sama dengan 4x min y. Y0 sama dengan 1. Berarti ketika x-nya 0, y-nya 1. Berarti kita punya awalnya di sini adalah x0-nya 0, y0-nya 1. Dan di sini h-nya 0,1. Berarti pertama kita xi-nya kita taruh 0 di sini. Karena yang ditanya itu adalah y2 nanti nilai y2-nya. Berarti kurang lebih ada 20 iterasi sampai x-nya 2 karena hanya cukup kecil 0,1. Oke. Selanjutnya bisa ditulis ini x-nya x0-nya 0, y0-nya 1. Ini fondasi awal. Terus bisa kita dapat K1. K1 itu f x i y. Berarti karena fungsinya 4x min y, berarti K1-nya 4 dikali C12 yaitu x0 dikurang H12 yaitu y0 yaitu ketika y-nya 1 yaitu 1. Nah, sebelum mencari K2, karena K2 itu adalah fxy, tapi x-nya yang dimasukin adalah xi plus h dan y-nya yang dimasukin adalah yi plus K1h. Berarti di sini saya buat tabel bantuan dulu, yaitu tabel xi plus h sama yi plus K1h. Berarti dimasukin aja xi plus h itu C12 ditambah h-nya 0,1 di sini di C9. Terus untuk yi plus K1h-nya berarti yi-nya dari sini. Terus ditambah K1 udah didapat yang dikalikan dengan H 0,1. Oke, baru bisa dicari K2. K2-nya berarti fungsinya 4x min y. Nah, x dan y yang dimasukin adalah dari 0,1 dan 0,9. Oke, untuk y-nya y plus 1-nya berarti di kolom baris keduanya didapat dari sini. Karena metode Hewan berarti y ini y0 ya. Berarti karena y plus 1 berarti y0 ditambah setengah K1. 0,5 K1 D12 atau K1 ditambah setengah K2 0,5 D12 dikali H. Hanya dikunci. Hanya 0,1. Nah, untuk Y eksaknya itu udah dikasih tahu dari soal. Yaitu nih. Y sama dengan 5 per E pangkat X ditambah 4X min 4. Kalau di substitusi ketika X-nya 0 ya. Ketika X-nya 0 berarti E pangkat 0 kan 1. 5 ditambah 4 kurang 4, 1 benar. Dan setelah didapat itu semua, bisa langsung di-copy aja ke bawah sampai iterasi ke-20. Maka akan didapat YI-nya itu 4,67911. Itu ketika X-nya sama dengan 2. Sesuai di soal, Y2-nya adalah 4,6. Dan untuk nilai eksaknya sendiri, itu cukup dekat, yaitu 4,67668. Yang dimana errornya ini cukup kecil, 0,05. Nah, untuk error sendiri, seperti biasa aja, eksak dikurang yang kita prediksi dibagi nilai aslinya. Oke, mungkin seperti itu, Ibu, dan kelompok AIS. Apa udah benar? Oke, galatnya kecil ya, Mas ya. Mungkin karena H-nya berapa tadi? H-nya juga cukup kecil, 0,1. 0,1 ya. Mbak Andi, sudah oke ya, Mbak? Ada perbedaan kah? Iya, udah Ibu. Mungkin di sini Ojan kan makanya di errornya nggak pembulatan yang itu ya, Bu. Kalau di jawaban yang kelompok kami itu di 0,0521% gitu. Jadi cuma beda di itunya aja sih. Banyaknya bilangan itu. Cuma nanti begini ya, Mbak, Mas. Kalau mengerjakan di UAS,
langsung diplot desimalnya aja, rapih maksud Ibu. Nanti kalau beda jumlahnya itu ada selisih pasti nanti di belakang. Jadi nanti kita samakan saja ya, rapih Iya, maksudnya, Ibu. biar ketelitiannya juga bisa tepat gitu ya. Ini Mas Faujan ya, Ya, Bu. bukan Mas Dustin ya? Iya berdua sih Bu kebetulan lagi ngerjain berdua. Oke, Ibu tulis berdua ya. Makasih ya Mas Faujan Dustin. Iya makasih Bu, makasih kelompok Ais. Satu lagi yuk. Siapa nih? Udah masih satu lagi Udah, kan ya? udah semua Ibu. Oh, udah semua. Alhamdulillah. Kori udah, Anita sudah, Denis, Dustin, Madi. Oh ya, Wulan tadi sudah ya yang ini ya. Oke. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok lain? Nanti ada satu soal latihan ya yang nanti kalian upload di pertemuan ke-14 untuk kalian berlatih UAS sebenarnya ya. Ibu berharap sih semua mengerjakan latihannya, tidak hanya yang tercatat oleh Ibu. Kalau misalkan mengerjakan sendiri di rumah, kalau sudah mengerjakan latihan, insya Allah sih bisa sih. Karena alat bantunya juga tersedia ya, Excel. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup bagus nih kelompoknya Mbak Andi. Penjelasannya juga sudah cukup bagus. Terima kasih ya Mbak sudah membuatkan presentasinya. Kita ada satu lagi pertemuan untuk masalah nilai awal. Tapi kan ada asar nih. Kita istirahat setengah jam dulu ya. Jadi mulai lagi 3:30 nggak apa-apa ya Mbak Mas ya. Iya, Ibu. Oke. Misalnya mulai lagi 3:30 nanti untuk kelompok yang terakhir untuk rungkute ya. Terima kasih ya Mbak. Kita akhiri dulu ya untuk pertemuan sekarang. Ibu live dulu ya, nanti Ibu gabung lagi ya. Iya, Ibu. Oke, makasih Mbak. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.